Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan pada kita. Semoga kita termasuk hambanya yang bisa mensyukuri berbagai nikmat yang telah dianugerahkan. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad yang telah berjuang melawan para musuh dengan tegaknya kalimat La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang larangan berpacaran dalam Islam. Hadirin, saat ini pacaran telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh banyak orang. Bahkan tampaknya orang yang tidak pacaran dianggap kuno, lucu, dan tidak gaul. Na'udzubillah. Bukan hanya itu saja, tidak sedikit orang tua yang merasa sedih ketika anaknya tidak mempunyai pacar layaknya orang lain. Padahal sejatinya pacaran adalah salah satu cara yang bisa membuat pintu dosa terbuka lebar. Hingga Islam adalah agama yang melindungi setiap pemeluknya dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk zina. Jangankan berbuat zina, mendekati saja kita dilarang. Jadi, kalau ada yang saat ini masih pacaran, akan jauh lebih baik jika sudahi hubungan terlarang itu atau putus. Dan kalau ada yang masih jomblo, bersyukurlah. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menjaga kita dari godaan-godaan syaitan. Hadirin yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Adanya larangan mendekati zina merupakan bukti bahwa Allah ingin menjaga hambanya dari perbuatan-perbuatan haram. Dan sebagai pemeluk agama tersebut, kita harus mengindahkan setiap larangan yang ditetapkan. Jika pacaran dilarang, lantas apakah manusia tidak boleh jatuh cinta? Ya, tentu saja boleh. Karena mencintai lawan jenis adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Hanya saja kita harus menyadari bahwa cinta yang kita miliki harus dijaga dari hal-hal yang dilarang. Karena agar kesucian cinta tetap terjaga. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga cinta yang kita miliki. Pertama, kita harus mempunyai niat yang baik hanya karena Allah, yaitu mencintai seseorang dengan cinta yang sesungguhnya, bukan mencintai karena nafsu, baik itu nafsu fisik ataupun nafsu harta. Karena bagaimanapun fisik akan berubah dan kaya tak selamanya. Keutamaan cinta di dalam agama Islam adalah beribadah hanya kepadanya. Kedua, dengan menundukkan pandangan. Ketika mencintai seseorang, maka cintailah orang tersebut sewajarnya saja, yakni tidak berlebihan, dan kita harus bisa menundukkan pandangan, baik itu terhadap orang yang kita cintai atau orang lain yang bukan mahram kita. Maka dari itu, berjuanglah dengan kesabaran untuk mendapatkan pasangan halal. Nah, untuk cara yang ketiga ini dengan cara memperbaiki diri. Adapun caranya itu kita itu harus menjaga cinta yang ketiga dengan selalu memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, kita memperbaiki diri kita itu, maka Allah itu akan mendatangkan jodoh yang terbaik. Nah, karena bisa saja orang-orang yang kita cintai bukan jodoh kita. Ya, sakit sih, masa kita menjaga jodoh orang lain. Ya lebih baik jangan pacaran dulu, nanti belum tentu itu jodoh, ya kan? Dan perlu diingatkan pula bahwa Allah akan menjodohkan orang baik dengan orang baik. Nah, berarti orang jelek dengan orang jelek, ya tidak seperti itu. Nanti akan diubah. Pasti salah satunya akan bisa mengubah perilaku buruk tersebut. Nah, maka ketika kita memperbaiki diri kita, karenanya mungkin kita akan disatukan dengan orang yang juga terus memperbaiki diri. Jadi, kita juga harus mengupgrade diri kita, dan kita juga mencoba untuk menasehati teman yang mungkin berbuat buruk atau melakukan perbuatan zina dan
yang itu termasuk perbuatan haram ya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.